Spirit yang tinggi. Siap. Itu kuncinya. Oke, terima kasih Pak Hari. Ini di hotelnya beliau di Westin di Bali. Makasih Pak Hari. Sampai ketemu. Sukses selalu. Oke ya, mudah-mudahan manfaat. Thank. Pesawat Frontier Amerika. Sebelahnya pesawat Prancis. Mungkin secara mungkin dari Haritanonya berpikir wah ini potensi nih Yusuf Mansur, tapi Haritano juga nggak tahu kalau dia selain potensi itu juga mungkin ada potensi yang lain ya, yang bisa saja itu menjerumuskan Partai Perindo atau menjadikan Partai Perindo tambah nyungsep nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Nah teman-teman, saya ini kemarin dapat komentar ya, ini dari salah satu netizen yang mungkin sering komentar di halaman komentator saya di channel YouTube ya. Nah, saya bacakan ya, ini dari Nana Sutisna. Waalaikumsalam Bang Di, sangat detail penyelidikannya. Anda layak jadi wakil rakyat yang menyuarakan kebenaran, namun sayangnya semua hasil penyelidikan Anda belum tersentuh oleh pemerintah. Buktinya zaman sampai sekarang anteng-anteng aja, bahkan ia juga diundang di KTT G20 tanda tanya nih, tanda tanya yang banyak. Kulihat di channel Tanda Kejadian. Nah teman-teman, sebenarnya vlog sama HT itu saya sudah lihat lama sih sebenarnya. Cuma saya nggak terlalu masuk ke ranah politik, itu kan maksudnya ke ranah politik. Nah cuma karena ada komentar ini, jadi coba saya komentari ya, dan saya cari-cari apakah Yusuf Mansur diundang atau bagaimana. Nah teman-teman mungkin banyak yang tahu dan banyak juga yang nggak tahu bahwasanya Yusuf Mansur itu anggota dari IJMI kalau nggak salah ya. Dia juga anggota dari Majelis Masyayikh. Anggota Masyayikh ini adalah bagian daripada Kementerian Agama. Nah teman-teman, Masyayikh ini dikukuhkan oleh Kementerian Agama tentunya. Nah cuma apakah Yusuf Mansur itu diundang dalam rangka dia itu menjadi bagian dari itu di G20 atau enggak? Pokoknya setelah saya telusuri panjang lebar, ternyata menurut pendapat saya, ini pendapat saya ya, ini kebenarannya saya nggak tahu, itu Yusuf Mansur ya kemungkinan oke lah teman-teman, kita lihat dulu videonya ya teman-teman biar lebih elok ya. Yuk check it out. Oke, saya sama Pak Hate nih, Pak kasih motivasi nih teman-teman semua yang lagi berjuang, berdagang, kerja, bisnis, apa aja dah. Gitu ya. Iya. Nih kasih contoh. Saya pernah lihat pelatih Mixed Martial Art UFC yang selalu menghasilkan petarung-petarung juara dunia. Jadi tanya, kenapa kok bisa lebih bagus dari pelatih-pelatih lain? Dia bilang, yang pertama harus menguasai masalahnya. Menguasai masalah. Skillnya harus hebat. Tetap harus ada ilmunya ya. Ya. Jadi bukan mukul angin, tepat sasaran. Jadi ya memang belajar itu penting. Kita harus menguasai bidang kita semaksimal mungkin dan tidak pernah putus. Itu satu proses belajar yang tidak pernah berhenti. Terus dia bilang yang kedua adalah stamina. Staminanya harus bagus. Endurance bagus supaya dari awal sampai akhir selesainya pertandingan dia tetap konsisten. Artinya apa? Di kerja kita harus disiplin, harus konsisten. Mulainya itu semangat dan harus sampai akhir. Terus. Tidak boleh di tengah jalan loyo. Iya. Terus dia bilang ada satu lagi yang terakhir. Saya ajari atlet saya petarung. Mentalnya mental fighting spiritnya tinggi. Mental petarung tuh bro. Tidak pernah menyerah. Apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Jadi kalau kerja mengerjakan sesuatu jangan pernah mengenal lelah. Tidak boleh putus di tengah jalan. Selesaikan tugas kita sampai selesai, sampai tuntas.
Wah. Jangan meninggalkan pekerjaan di tengah jalan. Iya. Harus punya fighting spirit yang tinggi. Siap. Itu kuncinya. Oke, terima kasih Pak Hari. Ini di hotelnya beliau di Westin di Bali. Makasih Pak Hari. Sampai ketemu. Sukses selalu. Oke ya, mudah-mudahan manfaat. Thank you. Assalamualaikum. Penyelenggaraan B20 ini Kadin yang diamanahin sama pemerintah, Kadin, Kamar Dagang. Pengusaha-pengusaha mestinya Elon Musk mestinya hadir, tapi tahu ya nggak jadi katanya. Nah nih, saya datang sama Bu Wamen, Menteri Pariwisata, kemudian sama Pak Haritanu. Ini hotelnya dia nih. Melihat dari dekat pesawat Prancis dan Amerika, Masya Allah. Ini Amerika, sebelahnya Prancis. Keren. Kita balik nih, doain. Balik. Bismillah. Melihat Amerika dari jendela. Selamat tinggal Bali, insyaallah balik lagi. Amin. Banyak kenangan nih Bali. Amerika, sebelahnya pesawat Prancis. Melihat pesawat Amerika dari jendela. Nah begitu ya teman-teman videonya. Jadi kalau menurut video itu ya, dari cara Yusuf Mansur berbicara, menyampaikan apa ya, gagasan atau misalkan menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan situasi yang ada di situ. Jadi Yusuf Mansur itu dia ikut nebeng sama ya anaknya Haritanu menurut saya. Nah anaknya Haritanu itu kan wakil Menteri Pariwisata, yang otomatis dia punya jatah di sana di G20, karena ya mau nggak mau kan itu melibatkan Kementerian Pariwisata, karena kan Kementerian Pariwisata itu di situ sangat berperan di Bali, apalagi lokasi-lokasinya juga kan itu milik Kementerian Pariwisata, yang membawahi ya Kementerian Pariwisata membawahi ya mungkin wilayah-wilayah yang sifatnya publik gitu. Ya mungkin ada sebagian besar milik Kementerian Pariwisata, maksudnya dalam tanda kutip bukan sebagai kepemilikan pribadi ya, itu kepemilikan mungkin kepemilikan pemerintah. Nah secara otomatis itu gelaran itu kan gelaran pemerintah secara resmi ya, karena itu juga gelaran internasional yang ya menurut saya Kementerian Pariwisata itu memang harus mempersiapkan dengan sangat baik. Nah kebetulan tadi kan lihat nih bahwasanya Yusuf Mansur ikut sama ya menurut saya ikut sama anak Pak Haritanu. Menurut saya nggak diundang secara dalam tanda kutip apa ya, mungkin undangan dari presiden atau bagaimana lah. Yang jelas kemungkinan diundang sama apa ya, mungkin ikut sama anaknya Haritanu, jadi otomatis diundang sama wakil menteri mungkin kayak gitu, karena dia nebeng secara langsung. Menurut saya dia nebeng itu di pesawat pribadinya ya, mungkin bukan pesawat pribadinya Haritanu atau sewa atau gimana, yang jelas itu adalah jet pribadi yang Yusuf Mansur ikut ada di sana gitu. Jadi menurut saya begitu teman-teman. Menurut saya itu secara resmi diundang G20 sama tim pelaksananya G20 saya nggak tahu.
Karena bisa jadi tim pelaksana G20 itu bukan dari Kementerian Pariwisata secara penuh gitu ya, karena melibatkan banyak anggota. Jadi adanya kepanitiaan G20 itu mungkin melibatkan beberapa kementerian, tidak secara murni diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Jadi menurut saya seperti itu teman-teman. Diundang secara resmi atau enggak saya nggak tahu, tapi kalau diundang secara resmi oleh ibu anaknya dari Haritanu ini ya mungkin iya. Secara logika, pertama Yusuf Mansur itu adalah ya mungkin bagian dari orang yang menanamkan saham ya di MNC Capital. Keduanya, Yusuf Mansur juga merupakan bagian orang-orang yang ya mungkin dalam tanda kutip sekarang masuk partai ya. Karena apa? Jadi gini, perbedaan antara gubernur dengan anggota dewan itu jelas. Pertama, kalau gubernur itu boleh nggak berpartai, tapi kalau anggota dewan, mencalon anggota dewan harus berpartai. Jadi kalau logika sederhana, Yusuf Mansur itu mungkin bagian dari Partai Perindo. Saya nggak tahu udah masuk atau belum ya, tapi mungkin bagian dari itu bisa jadi persiapan udah mendaftarkan mungkin ya, karena mau nggak mau sih dia harus daftar kalau mau jadi anggota dewan seperti itu. Apalagi mungkin secara ya mungkin dari Haritanunya berpikir wah ini potensi nih Yusuf Mansur, tapi Haritanu juga nggak tahu kalau dia selain potensi itu juga mungkin ada potensi yang lain ya, yang bisa saja itu menjerumuskan Partai Perindo atau menjadikan Partai Perindo tambah nyungsep nantinya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.